Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Banjir yang menerjang 8 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat menyebabkan jalan dan jembatan putus sehingga mengganggu aktivitas warga. Korban banjir bandang di Aceh Tenggara mengeluhkan minimnya bantuan dan tenda pengungsian. Ratusan imigran Rohingya yang mendarat di Pulau Weh, Sabang direlokasi ke Lok Semawe melalui pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat menyebabkan jalan penghubung kecamatan putus. Jalan utama warga di Kecamatan Pantai Cermen ambles sehingga lalu lintas lumpuh total. Selain jalan, jembatan gantung penghubung Desa Manggi dengan Manuang Kincu juga ambles. Lantaran pondasi jembatan tergerus arus banjir, akibatnya aktivitas warga di sejumlah desa terganggu. Kedua fasilitas umum di Kecamatan Pantai Cermen ini putus setelah dihantam banjir setinggi 2 meter. Badan jalan sepanjang 100 meter ambles akibat turap jalan tergerus banjir. Aktivitas pelajar juga terganggu lantaran mereka tidak bisa bersekolah. Banjir juga merendam jalan provinsi hingga aktivitas warga terganggu. Sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna meminta bantuan perbaikan jalan dan jembatan. Kita tadi sudah melihat akibat dari banjir tadi malam, ada akses jalan utama yang di wilayah Pantai Cermin. Kita sudah meminta dinas terkait, ini terutama PUPR dengan BPPD, untuk membuat jalan alternatif utama dulu, sambil kita cari solusi untuk kita bangun kembali jalan yang memang rusak akibat banjir. Yang paling penting hari ini ada tidak lanjut yang darurat dulu. Banjir yang melanda wilayah Aceh Barat merendam ribuan rumah dan tersebar di 8 kecamatan. Basri Adi melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Tenggara mengakibatkan lalu lintas di jalan provinsi di Kuta Cane menuju Sumatera Utara lumpuh total. Akibatnya antrean panjang kendaraan pun tak dapat dihindari. Jalan lintas nasional Kabupaten Aceh Tenggara, Sumatera Utara tak bisa dilintasi mobil dan truk pengangkut barang. Banyaknya kayu gelondongan dan lumpur yang menumpuk di badan jalan menyebabkan badan jalan sempit dan licin. Sejumlah kendaraan yang terpaksa parkir berjam-jam mengakibatkan antrean mencapai 2 km. Para pengendara harus menunggu alat berat datang untuk menyingkirkan material banjir agar jalan kembali lancar. Lumpur menimbun jalan dengan ketebalan hingga 40 cm. Akibatnya roda mobil dan truk kandas di tumpukan lumpur saat melintasi jalan tersebut. Bang, mau kemana ini bang? Mau lewat ke kota rencananya. Kota ya? Bang udah berapa jam kira-kira menunggu? Udah lama nih bang. Udah lama ya bang? Bang apa harapan abang kepada jalan ini supaya tadi cepatnya di... Maunya penanganannya lah kan. Ya. Biar nggak terhambatnya lalu lintas ya. Memang jalan berat karena kurang bang. Kurang juga alat beratnya. Pengendara angkutan umum mendesak pemerintah daerah setempat mengerahkan alat berat yang lebih banyak agar pembersihan jalan antar provinsi cepat tuntas. Hingga saat ini permukiman di Kecamatan Bukit Tusam masih porak-poranda dan dipenuhi material banjir bandang. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara.
Sejumlah korban banjir bandang di 8 desa di Kabupaten Aceh Tenggara terpaksa mengungsi akibat rumah mereka rusak parah dan hanyut. Korban banjir juga mengeluhkan minimnya bantuan seperti tenda pengungsian dan logistik serta air bersih. Para korban banjir bandang di Desa Cinta Damai terpaksa mengungsi secara mandiri ke rumah saudara dan kerabat mereka karena tidak ada tenda pengungsian. Tenda pengungsian dari pemerintah tak kunjung tiba, sehingga warga berpencar tanpa ada yang mengarahkan. Sedikitnya 759 korban banjir bandang di Desa Cinta Damai mengungsi lantaran debit air sungai kembali meningkat. Mereka memilih mengungsi lantaran khawatir banjir susulan. Bahkan warga Kecamatan Bambel dan Bukit Tusam masih trauma setelah diterjang banjir bandang yang merenggut korban jiwa. Jadi kami selaku masyarakat Desa Cinta Damai mengharapkan bantuan logistik, kemudian air bersih, karena jaringan air bersih di Desa Cinta Damai ini terputus. Kemudian dalam keadaan banjir bandang ini masyarakat sangat mengharapkan kepada segenap pemerintah, baik daerah, provinsi, bahkan pusat. Kami sangat-sangat mengharapkan bantuan yang sifatnya sandang, pangan, kemudian air bersih. Korban banjir sangat membutuhkan pakaian dan selimut serta makanan dan air bersih. Selain kekurangan makanan dan air bersih, para korban banjir juga mulai terserang berbagai penyakit seperti demam, gatal-gatal, dan diare. Ramadan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tenggara. Sedikitnya 1,8 juta batang rokok ilegal dimusnahkan petugas Bea dan Cukai Langsa di halaman kantor setempat. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan diurai agar tidak bisa digunakan kembali. Rokok ilegal yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti yang sebagian disita dari operasi pasar. Sisanya hasil penangkapan oleh petugas Bea dan Cukai Langsa dalam kurun waktu Juli 2021 hingga November 2023. Pemusnahan barang bukti rokok ilegal ini dilakukan setelah mendapat ketetapan hukum dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Langsa. Total nilai barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 4,5 miliar rupiah, sementara potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar 1,7 miliar rupiah. Juga pada hari ini dilakukan acara pemusnahan barang hasil penindakan. Jadi sekali lagi Bea Cukai beserta Kementerian Keuangan pada umumnya berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kerja Bea Cukai Langsa. Penindakan yang kami lakukan tidak hanya terkait dengan rokok ilegal, tetapi juga dengan kegiatan-kegiatan impor ilegal yang selama ini juga sudah beberapa masuk dalam tahap pelimpahan kepada kejaksaan untuk segera dinaikkan ke pengadilan. Rokok ilegal dimusnahkan karena tidak memiliki cukai. Petugas juga menangkap truk pengangkut rokok ilegal dan menciduk 2 tersangka. Saat ini kedua tersangka dititipkan di Lapas Kelas 2B Kota Langsa. Kantor Bea dan Cukai mengharapkan kerjasama semua pihak untuk membantu petugas memberantas peredaran barang-barang ilegal. Maimun Zir melaporkan dari Kota Langsa.